What's up homies, kali ini gue akan memberikan kalian alur cerita Courage the Cowardly Dog episode 4 bagian 2 season 1 yang berjudul Freaky Fred. Episode ini rilis pada tanggal 3 Desember 1999 dan episode ini juga bercerita tentang kedatangan keponakan Muriel yang bernama Fred. Tapi Courage tampak tidak nyaman dengan kedatangan Fred karena tingkah lakunya yang sangat aneh. Gua sangat tertarik untuk membahas episode ini karena sebagian besar penonton kartun Courage mengatakan kalau episode ini sangat menyeramkan. Dan bahkan banyak juga yang mengatakan kalau episode ini adalah episode paling menyeramkan di kartun Courage ini. Emang apa sih yang membuat episode ini sangat menyeramkan? Padahal di episode ini tidak ada satupun monster-monster yang mempengaruhi cerita. Jika kalian penasaran kenapa episode ini sangat menyeramkan, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Episode dimulai dengan seseorang yang berada di mobil bis. Orang itu berbicara di dalam pikirannya seolah-olah dia adalah narator. Orang itu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Fred. Fred ternyata ingin pergi ke tempat anta beranta untuk mengunjungi bibinya bernama Muriel. Perlu kalian ketahui, Fred ini sebenarnya sangat nakal. Apa sih anjing? I said my name is Fred, and I've been very naughty. Di sisi lain, Muriel berusaha membersihkan rumah untuk menyambut kedatangan Fred. Sementara Courage dan Eustace berusaha memperbaiki pintu kamar mandi. Eustace bercerita tentang seorang pencukur yang sangat aneh dan menyeramkan. Kembali ke Fred yang akhirnya tiba di rumah Muriel. Fred lalu disuruh masuk untuk berbincang bersama di ruang tamu. Courage tampak tidak nyaman dengan keberadaan Fred karena tingkahnya yang sangat aneh, seperti pencukur aneh yang diceritakan Eustace. Mau tidak mau, Courage harus duduk untuk menyambut kedatangan Fred. That's when my tired eyes beheld a doggy dog. Setelah itu, Eustace turun dari lantai 2 untuk pergi membeli barang-barang di toko untuk memperbaiki pintu kamar mandi yang terkunci ketika ditutup. Namun Muriel menyuruh Eustace untuk tinggal sebentar untuk menyambut Fred. Kita kembali ke Courage yang melihat gelang milik Fred yang bertulisan rumah untuk pencukur yang aneh beserta nomor telepon di bagian bawah. Courage semakin takut dan berusaha memberitahukan Muriel tentang gelang Fred. Sayangnya Muriel tidak mengerti dan menyuruh Courage untuk mengantar Fred ke kamar mandi agar Fred bisa menyegarkan dirinya setelah melakukan perjalanan yang panjang. Okay, I'll do it, but I won't like it. Beberapa saat setelah itu, Eustace lalu mau pergi membeli barang untuk memperbaiki pintu. Tapi Muriel tiba-tiba mengingat kalau dia lupa memberikan Fred sebuah handuk. Eustace disuruh untuk memberikan handuk ke Fred. Saat sudah sampai di lantai atas, Eustace memberikan handuk ke Courage dan lalu Eustace menendang Courage ke dalam kamar mandi, yang mengakibatkan Courage terjebak di kamar mandi bersama Fred. Sasi baka. Did encourage me to be quite naughty. Eustace pun pergi membeli barang untuk memperbaiki pintu. Sementara Courage sangat ketakutan karena Fred terlihat sangat menyeramkan. Setelah itu, Fred mulai mencukur Courage. Saat bersiap-siap untuk mencukur Courage, Fred menceritakan sebuah cerita tentang hamsternya yang sangat imut karena bulunya yang sangat panjang dan terlihat halus. Tetapi Fred yang nakal malah mencukur botak si hamster. And that's when I got naughty. Setelah itu, Courage berusaha keluar lewat kloset, tetapi ia berhasil ditangkap. Di sisi lain, Eustace ternyata belum membeli barang-barang yang ia butuhkan, melainkan dia malah membaca koran di pinggir jalan. Kembali ke Fred yang sangat nakal. Dia lagi-lagi menceritakan sebuah cerita sambil mencukur Courage. Di cerita kedua ini, Fred menceritakan tentang pacarnya yang bernama Barbara. Barbara memiliki rambut yang sangat panjang dan sangat cantik, sampai Fred yang nakal ini mencukur botak pacarnya. Alhasil mereka pun putus. Anjing botak. The look upon my young face. But in this case lies she.
Setelah itu, Courage lagi-lagi berusaha untuk kabur lewat wastafel, tapi dia berhasil ditangkap oleh Fred. Muriel tiba-tiba mengetuk karena mendengar teriakan Courage. Muriel mengira kalau Courage ingin pancakes. Muriel pun memberikan Courage satu piring pancakes. Courage yang diberikan pancakes tampak putus asa. Di sisi lain, Eustace ternyata pergi ke pantai untuk bersantai. Kembali ke Fred yang memasukkan pancakes ke mulut Courage. Setelah suapan pertama, Courage berusaha menelpon nomor yang ada di gelang Fred. Tapi dia gagal. Courage terus disuapi pancakes. Untungnya Courage masih sempat mengambil gelang milik Fred. Setelah itu Fred mencukur bagian mulut Courage. Lalu Fred lagi-lagi menceritakan sebuah cerita tentang seseorang yang memiliki janggut yang sangat panjang. Orang itu datang ke tempat cukur milik Fred. Alhasil rambut dan janggut orang tersebut dicukur sampai halus. Neck, it beckoned. Eyebrows, armpits, all. What the heck? And guess how I was naughty. Saat bercerita, Fred juga mencukur Courage di bagian maksudnya di bagian perut dan juga di bagian jari kaki hingga tersisa di bagian ekor. Lalu Courage dijatuhkan ke lantai. Sementara Fred berdansa nggak jelas, Courage berusaha menelpon nomor di gelang Fred. Singkatnya, Courage berhasil menelpon nomor tersebut. Setelah itu, Courage dipindahkan ke kloset oleh Fred. Fred berusaha menakut-nakuti Courage sebelum mencukur ekornya. Sayangnya Fred tidak bisa melanjutkan untuk mencukur Courage karena petugas sudah datang. Fred ditangkap dan dilempar ke dalam mobil. To free me from that porcelain tomb and ferry to a private room. Fred berbicara di dalam pikirannya dan mengungkapkan betapa menyenangkannya liburan mengunjungi Muriel, Eustace, dan terutama Courage. Di scene akhir kita diperlihatkan ukiran di bagian pantat Courage yang bertulisan With Love Fred, yang berarti dengan cinta Fred. Jadi singkatnya episode ini memperkenalkan kita dengan seseorang yang sangat terobsesi untuk memotong rambut atau seseorang yang memiliki gangguan mental yang bernama trichotillomania. Tingkah dari Fred ini seolah-olah seperti psikopat. Hal itu bisa kita lihat pada saat dia mencukur bulu Courage secara psikotik. Tapi salah satu hal yang gue suka dari Fred itu yaitu soundtracknya. Pesan yang dapat kita ambil dari episode ini adalah kalian itu tidak boleh menjadi seseorang yang sangat nakal. Oke, gue yakin kalau video ini nggak akan sampai 8 menit. Maka dari itu gue akan membahas sedikit detail-detail dan kesalahan yang ada di episode ini. Dimulai dari judulnya. Versi Jepang dari episode ini berjudul Yamete Fred atau Stop It Fred. Padahal yang asli itu adalah Freaky Fred. Muriel dan Eustace juga tidak menjadi korban di episode ini, tidak seperti episode lainnya. Selanjutnya itu pada saat Courage berhayal untuk memikirkan bentuk fisik dari orang yang mengetuk pintu di luar. Tampak Courage berhayal kalau orang yang mengetuk pintu itu adalah monster. Nah, salah satu monster yang ada di pikiran Courage itu adalah Jeeves Weevil, yaitu monster lalat yang muncul pada episode Evil Weevil. Selanjutnya pada saat Eustace menceritakan sebuah cerita menyeramkan tentang pencukur aneh, Courage sangat ketakutan dan saat menggetarkan mulutnya, lubang gigi milik Courage tidak ada. Tetapi di beberapa scene selanjutnya, lubang giginya tiba-tiba muncul. Saat petugas muncul dan mendobrak pintu, kunci yang ada di pintu menghilang, padahal sebelumnya kuncinya masih ada. Gelang milik Fred awalnya berada di tangan kanan, tetapi saat di kamar mandi gelangnya berpindah ke tangan kiri. Selanjutnya tulisan With Love Fred di pantat Courage sebelumnya menghilang pada saat di kamar mandi. Dan baru muncul di adegan terakhir. Jika kalian merasa ada detail dan kesalahan yang kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gue ini. And have a nice day. You love being yourself. That's me. Loving you and loving being